Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Double Fat. Bersama saya Dr. Hewan Suwardi Hidayat. Kali ini saya akan ngasih tips sebelum memelihara ular. Jadi buat teman-teman yang mau memelihara ular, boleh ditonton sampai habis videonya. Oke, yang pertama jenis ularnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman mau pelihara ular apa nih? Kalau jenis ularnya memang banyak, tapi kelompok ularnya kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ular berbisa dan yang kedua adalah ular tidak berbisa. Nah, banyak alasan teman-teman memelihara ular berbisa ini. Kenapa? Karena yang pertama, untuk ular-ular berbisa ini seperti contohnya viper, itu warnanya itu bagus. Kalau di display kayak gitu ya, di terrarium itu banyak dengan mereka yang anteng, diem, dengan corak warna yang begitu ya, bagus lah untuk dilihat. Kemudian ada lagi ya, mungkin challenge gitu ya, mungkin merasa tertantang untuk melihara ular berbisa ini. Tetapi banyak juga memang ular-ular yang tidak berbisa yang memang bagus, bisa dihandle juga dan warnanya juga bagus. Kemudian dari ukuran pun ada yang sampai jumbo ya, seperti ular sanca atau retik, itu bisa ukurannya ya bisa sampai 6 meter. Nah, itu jadi pilihan kembali kepada teman-teman. Namun untuk teman-teman yang baru mau memelihara ular, saya sarankan untuk memelihara yang tidak berbisa terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah uh, terbiasa dengan ular yang tidak berbisa, teman-teman bisa belajar kepada senior yang lebih dulu memelihara ular berbisa. Nah, bisa kita ikutin, nanti baru bisa tuh pelihara ular yang berbisa kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita lihat ukurannya. Ukurannya itu teman-teman mau pelihara ular yang seperti apa nih? Ada yang ularnya kecil, kayak misalkan monopohon ya itu kecil aja gitu, bahkan bisa dijadiin gelang, lingkar kayak gitu. Ada yang ukuran medium, kayak panjangnya cuma sampai 1 meter, kayak misalkan corn snake atau apalagi king snake kayak gitu-gitu kan medium ularnya. Kemudian ada lagi yang ukurannya besar, bahkan jumbo ya, seperti tadi sanca kembang reticulatus, atau misalkan mau yang lebih gede lagi impor anaconda kayak gitu. Nah, itu tergantung kepada teman-teman. Kalau misalkan lahannya cukup ya nggak masalah gitu, atau misalkan mau dipajang terrarium di tempat kerja kayak gitu, ular-ular kecil ya cocok untuk dipelihara. Nah, setelah ukurannya, kemudian kita tipsnya yaitu kandangnya seperti apa. Kandangnya mau ukuran biasanya untuk ukuran-ukuran kecil ya masih bisa pakai terrarium. Yang gede pun masih bisa sih sebenarnya pakai terrarium ya. Jadi kemudian kandang yang lain pun ada bisa pakai kontainer, kontainer yang dibolong-bolongin untuk apa namanya, untuk udaranya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa milih mau terrarium ataupun kontainer kayak gitu ya. Karena banyak untuk breeder juga yang memang ya di kontainer-kontainer gitu dipeliharanya. Kalau misalnya mau bagus di ruang tamu, kita bikin terrarium yang sedemikian rupa seperti meniru seperti habitatnya ya, itu sah-sah saja boleh gitu ya. Jadi lebih enak buat dilihat. Kalau misalnya yang kontainer biasanya ya untuk penyimpanan saja, dan biasanya untuk dimainin gitu, untuk di handling, untuk di ya untuk diajak interaksi seperti itu. Kemudian yang keempat, tujuannya untuk apa? Jadi tujuan melihara ular ini untuk apa? Untuk household pet aja ya, untuk sekedar ya peliharaan gitu, peliharaan dimainin seperti itu, atau misalkan dilihat doang untuk tadi yang viper gitu ya. Nah, saya tidak menyarankan untuk handling hewan-hewan apa ular-ular yang berbisa macam ya cobra, king cobra ataupun viperan. Tetapi kalau misalkan memang terbiasa handling ya, kembali resiko kembali kepada Anda sebagai pemelihara. Nah, tadi household pet atau untuk pet saja. Yang kedua, misalkan tujuannya itu untuk breeding. Nah, tentu saja perawatannya ya memang mirip-mirip, tapi untuk breeding ya memang ada effort lebih mungkin ya. Pertama, memang kandang harus memadai, kemudian kita juga harus tahu jantan betinanya, karena ular tidak bisa dibedakan dari bentuknya atau dari warnanya. Jadi untuk mencari tahu jenis kelaminnya ada dua cara. Untuk yang kecil kita bisa ada teknik namanya popping. Jadi popping itu di apa ya, di pites gitu ya, di pletek gitu. Biasanya kalau yang jantan dia keluar ini penisnya. Nah, tapi ini untuk baby.
Nah, cuman untuk yang agak gede, untuk yang dewasa, biasanya kita melakukan teknik yang namanya probing. Probing itu kita memasukkan probe ke dari kloakanya itu ke arah ekor, ke arah kaudal ya, ke arah belakang, jadi bukan ke arah perut, ke arah belakang. Nah, nanti kedalaman probe yang masuk itu kita hitung. Misalkan berapa sisik, 8 atau 10 sisik probe yang masuk. Nah, biasanya itu adalah jantan. Kalau misalkan betina dia lebih sedikit, bisa 3 sampai 4 sisik aja gitu masuk probe-nya itu. Nah, kenapa ya? Karena tadi kalau jantan kan ada hemipenisnya tuh biar masuk ke situ. Nah, itu tempat yang panjangnya itu ya buat tempat hemipenisnya sih kayak gitu. Kalau yang betina kan nggak ada. Jadi dia kalau di probing ya lebih pendek. Nah, untuk lebih jelasnya bisa cari di Google atau di channel YouTube lain untuk teknik popping dan probing ini karena saya tidak bisa mencontohkan untuk video kali ini, oke? Kemudian yang kelima, kita harus perhatikan juga pakannya gitu. Pakannya apa? Karena untuk ular-ular kecil atau misalkan yang masih baby kadang agak ribet ya. Ada ular yang makannya itu cicak, bahkan anak cicak, atau misalkan bahkan kasih makannya itu ekor cicak. Coba bayangin gimana kalau misalkan teman-teman senang sama ular ya bisa aja jijik sama cicak ya bisa juga gitu kan. Nah, untuk oke lah kalau misalkan pinkis anak tikus banyak yang dijual, tapi kalau misalkan cicak anak cicak ya mungkin ada yang jual juga sih gitu, tapi kalau misalnya nangkep ke ya emang ribet gitu, jadi harus dipikirin pakannya apa gitu ya untuk ular ini. Kemudian ada juga ular-ular yang makannya itu semakin gede ukurannya ya semakin gede juga pakannya. Ada yang makan apa namanya mencit, red, marmot, ayam, atau bahkan ya kalau ukurannya jumbo dia makan anak kambing juga muat atau anak babi kayak gitu. Nah, contohnya seperti retik tadi, dia selama makanan tersedia itu bisa terus memanjang gitu. Kayak ular di game HP jadul gitu ya. Selama dia makan dia bisa terus memanjang. Makanya kenapa di hutan-hutan Kalimantan sana banyak ditemukan ular-ular sanca yang ukurannya jumbo kayak gitu ya. Karena mungkin pakannya juga masih tersedia kayak gitu ya. Nah, pakan kita harus perhatikan juga. Kemudian yang terakhir tipsnya itu coba cari informasi mengenai dokter hewan yang terbiasa menangani ular gitu. Nah, kalaupun darurat memang klinik-klinik itu bisa sih sebenarnya bisa untuk menangani reptil, ular kayak gitu ya. Nah, kalaupun tidak bisa, dokter hewan itu akan mengusahakan entah mereka diskusi dengan kolega atau misalkan sharing atau misalkan searching, pasti dokter hewan mengusahakan ini masih lebih baik daripada mengobati sendiri, teman-teman. Gitu ya. Kalau misalkan mengobati sendiri, ini pertama dosis bisa saja tidak tepat, obat juga bisa saja tidak tepat. Diagnosa yang bisa melakukan diagnosa hanya dokter hewan. Kayak gitu ya. Jadi sebelum pelihara ya dicari dulu, tahu dulu klinik terdekat atau dokter hewan terdekat yang bisa menangani reptil. Jadi ketika ada masalah reptilnya misalkan mogok makan atau apa, nah itu bisa langsung ke dokter hewan. Kayak gitu ya. Nah, jadi begitu tips-tips sebelum memelihara ular dari saya. Oh iya, satu lagi. Nah, setelah tadi misalkan menentukan jenis atau pakan atau apanya, nah pasti kan kita udah dapat nih ularnya apa. Nah, ini juga harus dicari tahu care sheet-nya seperti apa, habitat ular ini seperti apa, karena banyak apalagi misalkan ular-ular impor. Nah, ini berasal dari daerah mana? Tropis, subtropis, atau misalkan bahkan dari daerah gurun kayak gitu. Nah, jadi kita bisa men-setting suhu, kelembaban, terus substratnya seperti apa, terarium kayak gitu ya. Nah, biar si ularnya ini sehat dan dia merasa nyaman aja sesuai kayak di habitat alaminya. Kayak gitu, teman-teman. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyain di kolom komentar atau misalkan ada saran nanti kedepannya kita bahas tips apa lagi nih sebelum memelihara hewan tertentu. Oke, kalau misalkan ada boleh di kolom komentar ditulis aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.